Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang kartu prakerja, kembali lagi bersama kami di channel Kuliah Kuy. Kali ini kita akan membahas mengenai soal prakerja. Sebelum memulai pembahasan, yuk bantu subscribe, like, dan komen channel ini agar kami lebih bersemangat untuk update video soal prakerja dan pembahasan lainnya. Sebelum memulai mengisi soal, pastikan kalian sudah mendaftar terlebih dahulu pada website Kartu Prakerja ya, yaitu pada link prakerja.co.id. Kemudian setelah kalian mendaftar, kalian login kembali pada dashboard untuk memasukkan alamat email dan password. Kemudian kalian akan masuk untuk langkah yang kedua, yaitu untuk memulai mengerjakan soal. Kemudian kalian langsung klik pada tombol mulai tes sekarang. Sebelum memulai pembahasan, yuk bantu subscribe, like, dan komen channel ini agar kami lebih bersemangat untuk update video pembahasan lainnya. Oke, langsung saja kita menuju pada soal nomor 1. Soal nomor 1. Pada soal nomor 1 terdapat sebuah tabel harga gula pasir pada tahun 2014. Pada tabel tersebut tertulis bulan dan harga per kilogram. Nah, di sini ada bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober. Kita lihat pada pertanyaannya, simpulan isi tabel tersebut adalah. Kita lihat pada pilihan jawabannya, berdasarkan tabel di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa harga gula pada setiap bulannya itu mengalami kenaikan. Nah, di sini kan Juli harganya 9.500, kemudian Agustus naik lagi menjadi 10.000, kemudian di bulan September naik menjadi 10.500, kemudian pada bulan Oktober naik menjadi 12.000. Nah, simpulan isi tabel tersebut yang tepat adalah, nah, kita lihat pada pilihan jawabannya. Untuk yang A, sejak bulan Juli hingga Oktober harga gula pasir mengalami kenaikan. Betul ya? Kemudian yang B, sejak bulan Juli hingga Oktober harga gula pasir mengalami penurunan. Salah. Kemudian yang C, pada bulan Oktober masyarakat menggunakan lebih banyak gula pasir. Tidak ada data yang menyatakan demikian. Kemudian yang D, terjadinya penurunan harga gula pasir setiap bulannya sebesar 500. Bukan penurunan ya, tetapi mengalami kenaikan. Jelas ini salah. Jadi yang betul jelas yang A ya. Sejak bulan Juli hingga Oktober harga gula pasir mengalami kenaikan. Lanjut pada soal nomor 2. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Sudah pasti jawaban yang benar adalah yang A. Sangat mudah bukan? Lanjut pada soal nomor 3. Berapa jam kira-kira Anda akan alokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan online dalam program Kartu Prakerja? Nah, berdasarkan pertanyaan tersebut, kita jawab berdasarkan waktu kumulatif ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu lebih dari 2 jam per hari. Lanjut pada soal nomor 4. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya takut mencoba hal baru karena saya takut gagal. Nah, berdasarkan soal tersebut perlu kita pahami bahwa pada soal disebutkan seberapa setuju atau tidak setuju. Berarti jawabannya antara setuju atau tidak setuju. Nah, jawabannya hanya ada 2 ya. Kalian jangan sampai terkecoh untuk soal ini. Berarti jawabannya ada 2, yaitu antara tidak setuju dan setuju. Nah, yang lain ini sudah pasti salah. Coba kita lihat pernyataannya. Saya takut mencoba hal baru karena saya takut gagal. Nah, di sini karena ini adalah tes motivasi, nah, jadi kita harus berpikir atau berperilaku secara optimis. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C, tidak setuju ya. Tidak setuju dengan perbuatan tersebut.
Lanjut pada soal nomor 5. Seberapa setuju atau tidak setuju Anda dengan pernyataan berikut? Jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan. Nah, kita kembali lagi pada soal tipe sebelumnya. Apabila pertanyaannya adalah setuju atau tidak setuju, sudah pasti jawabannya ada dua, yaitu setuju atau tidak setuju. Berarti jawaban yang lain jelas salah. Kita coret dulu jawaban yang salah. Nah, jadi pilihan jawabannya ada dua, yaitu tidak setuju atau setuju. Coba kita lihat pada pernyataannya. Jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan. Nah, hal tersebut mengindikasikan bahwa orang tersebut adalah orang yang pesimis. Nah, untuk tes motivasi ini diperlukan orang-orang yang optimis. Maka jawaban yang benar yaitu yang B, tidak setuju dengan perbuatan di atas. Lanjut pada soal nomor 6. Mengapa Anda berminat ikut program Kartu Prakerja? Nah, kita lihat pada pilihan jawabannya. Yang A, saya bosan dan butuh aktivitas baru. Kurang tepat ya, di sini ada kata-kata bosan. Yang B, saya ingin meningkatkan keterampilan. Bisa jadi. Yang C, saya butuh tambahan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Bisa jadi, namun agak sedikit kurang tepat. Yang D, saya ingin membuka usaha baru. Bisa jadi, namun kurang tepat. Yang E, saya kehilangan pekerjaan. Jadi, berdasarkan pilihan jawaban tersebut, jawaban yang paling masuk akal untuk pendaftar Kartu Prakerja ini yaitu yang E ya, saya kehilangan pekerjaan baru. Lanjut pada soal nomor 7, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Ya, berdasarkan soal ini mengindikasikan bahwa jawaban yang benar atau yang bisa dipilih itu ada dua, yaitu setuju atau tidak setuju. Kita hilangkan jawaban yang berbeda dari itu, yaitu yang A salah, kemudian B salah, kemudian yang netral salah. Jadi ada dua pilihan antara C dan D. Kita lihat pada pernyataannya kembali bahwa kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Nah, hal tersebut mengindikasikan bahwa orang tersebut yaitu orang yang pesimis. Padahal ini merupakan suatu tes motivasi. Jadi, pilihan yang benar sudah pasti yang D, tidak setuju dengan pernyataan di atas. Lanjut pada soal nomor 8. Seberapa setuju atau tidak setuju Anda dengan pernyataan berikut? Saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Nah, di sini ada kata-kata menunda pekerjaan. Ya, berarti hal tersebut mengindikasikan bahwa orang ini adalah orang yang malas. Perlu kita ketahui bahwa ini adalah merupakan jenis tes motivasi, ya. Maka jawaban yang tepat sudah pasti yang tidak setuju, yaitu yang D. Lanjut pada soal nomor 9. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa orang tersebut merupakan bukan orang yang disiplin atau orang tersebut tidak menghargai waktu. Padahal di sini merupakan suatu tes motivasi. Maka jawaban yang tepat yaitu yang tidak setuju, yaitu yang C. Lanjut pada soal nomor 10. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya merasa minder atau rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu lebih baik dari saya. Di sini jawaban yang benar yaitu jawaban antara setuju dan tidak setuju. Berarti kita singkirkan jawaban yang lain. Nah, di sini berarti antara A dan B. Kita lihat pada pernyataannya kembali. Saya merasa minder atau rendah diri.
Nah, berdasarkan hal tersebut, maka sudah dipastikan orang tersebut merupakan orang yang pesimis. Padahal ini merupakan suatu tes motivasi. Sudah pasti jawaban yang benar, yaitu yang A, tidak setuju dengan pernyataan di atas. Kita lanjut pada soal nomor 11. Nah, pada soal nomor 11 ini terdapat suatu grafik, ya. Kita langsung melihat pada pertanyaannya. Berdasarkan diagram di atas, berapa banyak pengunjung perpustakaan pada hari Selasa? Nah, kita lihat hari Selasa ada 40 pengunjung. Kita lihat pada pilihan jawabannya. Yang benar sudah pasti yang B, yaitu ada 40 pengunjung. Gampang kan? Lanjut pada soal nomor 12. Nah, pada soal nomor 12 disajikan suatu grafik. Kita lihat pada pertanyaannya. Agam minum 80 mg obat untuk mengendalikan tekanan darahnya. Grafik berikut ini memperlihatkan banyaknya dosis obat dalam darah Agam setelah 1 hingga 4 hari sesudahnya. Untuk pertanyaannya, bisa kita cermati, berdasarkan diagram di atas, berapa banyak obat yang masih tetap aktif pada akhir hari pertama. Nah, di sini ada kata kunci pada akhir ya. Nah, kita lihat pada grafiknya, di sini hari pertama sebanyak 80 mg. Kemudian hari kedua di sini berapa? 30 ya. Hari kedua 30. Kemudian hari ketiga di sini ada 10. Kemudian untuk hari keempat di sini ada sekitar 5 ya. Kemudian untuk hari ke-5-nya di sini yaitu sekitar 3 ya. Kita bisa lihat dosisnya di sini untuk menentukan besarnya nilai mg-nya. Nah, berdasarkan soal tersebut, maka sangat mudah, kita tinggal kurangkan saja dosis awalnya, yaitu 80 dikurangi dengan 30, kemudian dikurangi lagi dengan 10, kemudian kita kurangkan lagi dengan 5, kemudian kita kurangkan lagi dengan 3. Maka hasilnya yaitu kita lihat pada pilihan jawaban, hasilnya sudah pasti yang B, yaitu 32 mg. Lanjut pada soal nomor 13. Kita lihat pada soalnya, pedagang membeli sebuah radio dengan harga 420. Jika ia untung 20% dari harga pembelian, maka harga penjualan radio tersebut adalah, jadi dalam soal ini yang ditanya adalah harga jual. Nah, untuk mengerjakan soal ini, maka kita tulis dulu modalnya yaitu 420.000, kemudian untungnya 20%. Maka keuntungannya yaitu 420.000 dikalikan 20% sama dengan 84.000. Nah, kemudian untuk menentukan harga jualnya sama dengan modal ditambah dengan keuntungan. Nah, modalnya ini tadi kan 420.000. Kemudian kita tambahkan dengan keuntungannya berapa tadi? 84.000. Maka sama dengan 504.000. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Untuk cara pengerjaannya yaitu sebagai berikut. Lanjut pada soal nomor 14. Ani dan Budi pergi makan malam di sebuah kedai nasi goreng. Mereka berdua sepakat untuk membagi tagihan hasil makanan sama rata. Di sini ada kata kunci sama rata. Kasir di kedai nasi goreng menyebutkan jika total tagihan mencapai 124.000 ya. Kemudian berapa masing-masing uang yang harus dikeluarkan oleh Ani dan Budi. Nah, pada soal seperti ini sudah jelas, gampang sekali, yaitu kita cari jumlah tagihannya berapa? 124.000. Kemudian kita bagi 2 ya. Kenapa dibagi 2? Karena
untuk Ani dan Budi. Jadi kita bagi dua karena di sini ada kata kunci tagihan tersebut dibagi sama rata, sehingga 124.000 dibagi 2 sama dengan 62.000. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Mudah kan? Lanjut pada soal nomor 15. Ini merupakan soal pecahan. Nah, untuk menjawab soal tersebut kita lihat pada penyebutnya. Nah, di sini penyebutnya itu sama. Apabila penyebutnya sama, maka hasilnya juga di sini penyebutnya sama, 7. Kemudian untuk pembilangnya kita tambahkan saja, maka 3 ditambah 5 sama dengan 8. Maka jawaban yang benar adalah 8/7. Sudah jelas jawaban yang benar adalah yang A. Lanjut pada soal nomor 16. Pada soal nomor 16 ini merupakan jenis soal pecahan. Kita lihat kembali untuk penyebutnya yaitu sama ya, 9. Maka penyebutnya sudah pasti 9, kita samakan. Kemudian untuk pembilangnya, karena penyebutnya sama, maka untuk pembilangnya kita kurangkan saja, yaitu 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Maka jawaban yang benar adalah 3/9. Maka sudah pasti jawaban yang tepat adalah yang B, 3/9. Lanjut pada soal nomor 17. Hasil dari 12 dibagi 4 dikurangi 20 sama dengan. Nah, untuk menjawab soal ini maka di sini ada pembagian dan pengurangan. Maka yang harus dikerjakan dulu adalah yang pembagian. Jadi di sini 12 dibagi 4 kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, kemudian 3 kita kurangkan dengan 20. 3 dikurangi dengan 20 sama dengan negatif 17. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut pada soal nomor 18. 351 per 819 sama dengan. Nah, soal ini merupakan soal pecahan. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi angka yang sama untuk menghasilkan suatu pecahan. Nah, untuk cara mudahnya yaitu kita balik saja. Berarti 819 dibagi dengan 351 sama dengan yaitu 2,333 ya. Jadi kita lihat pada pilihan jawabannya, maka apabila 2,333 dijadikan pecahan, maka jawaban yang benar adalah yang C, 2/3. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan soal tersebut sebanyak 18 soal, maka ada konfirmasi jawaban. Apakah sudah yakin dengan semua jawabanmu? Maka kita klik ya, saya sudah yakin. Maka setelah itu akan muncul tes selesai ya. Kita klik pada tombol cek dashboard.